Ini kita bukan fibernya yang kalah, martilnya yang mental. Karena pakai kualitasnya yang bagus. Tuh. Yang penting satu sih ya, kalau kita sini kita mengutamakan kualitas. Jadi kita apa yang kita jual, kita kasih tahu, kita explain kepada customer. Oh ini loh yang kita jual, keunggulannya ini. Dan itu jangan kita berikan hanya di mulut saja. Bukan hanya di promosi kita saja, tapi secara kualitas pun harus kita memang berikan. Pelayanan kita, bahan baku dan lain-lain itu yang kita berikan. Halo, perkenalkan, saya Dani dari Limas Fiberindo. Nah, Limas Fiberindo ini satu bidang usaha atau bidang usaha lainnya dari Limas Farm. Inilah kita Limas Fiberindo, ada pabrik atau pembuatan kolam fiber dengan custom size ya. Custom size itu size yang bisa di request oleh customer kita. Apa aja yang kita buat? Nah, ini kolam-kolam untuk di rumah, untuk ikan hias kesayangan Anda, dan bahkan kolam-kolam pendukung untuk budidaya ya, untuk budidaya Anda, budidaya lele, agroponik dan lain-lain yang berhubungan dengan wadah air. Ya kita bisa buat di sini. Ukuran pun bisa di custom, jumlah juga quantity ya bisa disesuaikan dengan pesanan mau berapa banyak. Nah, untuk lama waktu pemesanan ya kita tinggal tergantung jumlah pemesanannya sih berapa banyak gitu kan. Ya mungkin nanti kita akan lihat di sana proses pembuatan ya seperti moldingnya, apanya segala macamnya kita bedah di sana aja. Kita di sini baru 3 tahun, pemain baru lah. Kalau untuk di dunia fiber kita pemain baru, tapi ya so far sampai hari ini kita udah bisa mengisi ya ke pasar-pasar fiber ini. Kita ada kirim udah dari Sabang sampai Merauke, dan ya, project-project yang kita kerjakan juga lumayan cukup banyak dan bukan project-project kecil. Ya kita udah lebih ke arah industrial sih. Kalau untuk customer kita di sini berbagai macam sih ya, berbagai macam kalangan ya. Dari penghobi ada, reseller untuk toko juga ada, bahkan untuk pelaku usaha budidaya juga ada, bahkan industri seperti tambak udang terus hatchery udang, banyak juga yang pesan ke sini kita. Jadi segmen pasarnya fiber itu ya cukup luas sih, tinggal tergantung mereka butuhnya yang seperti apa. Sebenarnya inspirasi awalnya itu ya dari ikan koki ya. Salah satu unit usaha aku, main bisnisnya itu Limas Farm. Ya kita butuh tempat nih, butuh tempat untuk ikan kita yang movable, yang gampang. Akhirnya ya kepikiran fiber. Di saat itu kita mulai cari pekerja atau yang bisa, pengrajin yang bisa fiber. Nah, kita buka satulah usaha namanya Limas Fiberindo ini. Ya Limas Fiberindo berjalan nggak semuanya seperti sekarang ini. Ya awal mulanya kita cuma sedikit demi sedikit, bahkan kita beli resin aja masih di toko kimia. Ya sekarang kita udah beli resinnya langsung dari pabrikan, langsung disupport sama pabrikan, karena kapasitas produksi kita juga udah semakin hari semakin banyak. Banyak customer yang Jakarta kalau mereka pengen tahu bahan apa segala macam, karena kan ada customer ada keraguan lah ya, ada keraguan, oh kolam fiber kuat nggak sih gitu kan, oh kolam ini kuat nggak sih, oh silakan datang untuk lihat kualitasnya, untuk tahu modelnya dan lain-lain silahkan datang. Atau kalau luar kota untuk bisa WA kita, Japri atau apa untuk teknis masalah lainnya ya kita bisa sharing-sharing juga. Bisnis ini bagus, yang penting satu, kita jangan nakal dalam penggunaan bahan. Karena fiber ini banyak yang aku tahu juga, akhirnya aku tahu sendiri karena aku pernah ya ada kejadian nggak enak, kita dibohongin lah sama pekerja kita sendiri. Bahan yang dipakai itu dioplos-oplos. Jadi kita tahu, saya sendiri sebagai owner ngerti produk, ngerti bahan, jadinya apa kayak gimana kita ngerti. Yaitu banyak pengrajin yang nakal campur-campur dengan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi kelihatan fiber, di foto ya fiber.
Tapi secara durability, ketahanan nggak ada. Gitu. Kalau kita main kualitas, so far sampai hari ini kita pakai resin murni yang disupport sama pabrikan langsung. Kita harga juga kita memang jauh lebih mahal dibanding sama yang lain-lain yang ada. Tapi kita kualitas kita nomor 1, lebih baik. Kalau hitung bahan ya, kita jangan hitung unit ya. Kita hitung bahan baku lah. Kita hitung bahan baku itu sekitar 2 ton ada. Satu drum itu kan 225 kilo. 225 kilo ya, Pak, itu average ya rata-rata 2 ton itu 10 drum. 1 bulan. Itu lagi average ya, tapi kalau lagi musim biasa tuh musim Maret, April, Mei, Juni sampai September sampai Oktober. Itu 1 bulan bisa 20 sampai 30 drum. 1 bulan. Bahkan lebih 50 druman 1 bulan. Kalau average rata-rata ya 10 drum 1 bulan. Kalau lagi kayak gini kan low season nih. Akhir tahun biasanya penutupan akhir tahun ya bulan 1, bulan 2 itu agak longgar. Banyak ada penghobis, pengorangan, perusahaan juga ada, company juga ada. Jadi kita nggak main di satu barang hobi aja gitu. Banyak kan udah, malah lebih banyak ke industri sih ya. Banyakan ke industri. Dari kemarin aja yang kayak gini-gini yang ukuran 3x2x1, 1 kali pesen 100 piece. Untuk kirim ke Manado, ke Ambon. Kalau backgroundnya bener-bener kalau dibilang dunia fiber saya buta sama sekali. Awalnya saya nggak ngerti fiber itu apa. Yang ada di gambaran saya juga sebenarnya dulu itu fiber hanya kotak-kotak plastik yang diberi kaca atau apalah gitu. Tapi setelah kita ngulik, fiber itu banyak jenisnya. Dari resin ortho, resin iso, vinyl ester, itu banyak jenisnya. Tinggal tergantung mau pakai bahan yang mana dengan jadinya kualitas yang mana. Jadi mau pakai resin yang misalkan ortho pun nanti dibagi nih. Resin ortho tuh ada jenis-jenisnya lagi. Ada yang dari tingkat kekeringannya cepat, ada yang tingkat kekeringannya lambat, ada yang elastisitasnya apa, semua kita tahu. Kita pernah punya dapat project corong tetas. Itu murah, nggak mahal gitu kan. Tapi secara kualitas, harga yang kita berikan kepada customer kita dengan harga yang sudah ada di pasaran bisa compete, bisa berkompetisi lah ya. Tapi secara kualitas kita bisa apple to apple. Yang lain kita banting aja, jegret. Yang punya kita nggak pecah, yang lain pecah. Jadi kan dari situ kan udah ketahuan. Kita nggak perlu untung banyak, yang kita perlu kuantiti banyak. Karena kita menjaga kualitas kita. Kalau estimasi pengerjaan kita selalu estimasiin kalau untuk proyek-proyek besar 2 bulan, 60 hari. Ya syukur-syukur bisa lebih cepat, lebih baik. Kalau molor kan kita juga jadi nggak enak. Kita ambil estimasi terpanjang aja dulu. Di barang-barang yang ini berapa lama? 6 bulan sampai 1 tahun. Tinggal tergantung barangnya seperti apa. Jadi kalau untuk masalah teknis, misalkan beli yang besar seperti itu, gitu kan. Beli yang besar seperti itu, kita garansi selama dia 1 tahun ada apa-apa kontak aja. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil seperti ini, ya kita make sure juga. Kita make sure untuk keamanan barang tersebut sebelum kirim itu aman, nggak ada masalah. Lalu packaging juga kita perhatikan. Kita selalu pakai kayu palet, jadi nggak gampang rusak atau nggak gampang apa. Yang penting satu sih ya, kalau kita kita mengutamakan kualitas. Jadi apa yang kita jual, kita kasih tahu, kita explain kepada customer. Oh ini loh yang kita jual, keunggulannya ini. Dan itu jangan kita berikan hanya di mulut saja, bukan hanya di promosi kita saja, tapi secara kualitas pun harus kita memang berikan. Pelayanan kita, bahan baku dan lain-lain itu yang kita berikan. Nah, kayak gini, ini kalau kita kan spesialis custom ya di sini ya, disesuaikan dengan kebutuhan customer tuh maunya seperti apa. Nah, ini kita pembuatan moldingnya. Jadi pembuatan molding dasar ini. Pembuatan molding dasar, setelah ini masih ada 2 step lagi, cetak, lalu balik lagi ke pemoldingan lagi untuk pembuatan molding permanen. Karena kan yang kita cetak itu bukan sedikit, nanti banyak. Jadi ini molding dasar, cetak, pembuatan molding permanen baru cetak lagi, gitu. Biasanya untuk gede ukuran ini prosesnya berapa hari sih kalau untuk?
pembuatan moldingnya aja kurang lebih 1 bulanan kalau untuk custom. Karena kan detailingnya ya, di sini detailingnya, tekukan-tekukannya semua udah bener-bener harus bener-bener bagus. Gitu. Ini nanti bagian dalam apa? Bagian luar, bagian luarnya. Nah ini kan kayak custom kan di sini Om Endro bisa lihat jenis-jenisnya, bukan jenis-jenis ya, jadi ukuran-ukurannya berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya customer masing-masing. Jadi kita di sini nggak cetak yang nggak cetak fiber yang seperti kebanyakan di pasaran. Kalau di pasaran kan udah tok itu aja. Gitu. Nah ini nih serat fiber. Ini serat fiber nih. Ini serat fiber kita proses pelaminasian. Ini laminasi atau pemberian serat fibernya. Biasanya untuk pemberian serat fiber ini berapa lapis sih? Tinggal tergantung dari budgetnya si customer maunya yang berapa lapis. Karena perbedaan lapisan-lapisan itu mempengaruhi harga. Gitu. Nah, Om, untuk apa namanya dari sisi rate sendiri ya untuk harga di sini yang menentukan rate itu apakah ukuran atau memang tadi itu desain? Ya desain. Desain juga menentukan, bahan juga menentukan, terus jumlah kuantiti pengambilan juga menentukan gitu. Jadi kita selalu memberikan bahan itu sama customer itu kita kasih option mau yang apa, mau yang murah kita pakai bahan yang murah, tapi konsekuensinya nggak mungkin bisa dapat kualitas yang bagus. Gitu. Ini punya teman-teman ikan predator nih. Oh, ikan predator ya, kalau gede-gede gini ya. Ini kita bukan fibernya yang kalah, martilnya yang mental, karena pakai kualitasnya yang bagus. Oh. Untuk garansi ini berapa lama sih untuk apa namanya kekuatan si barang ini? Fiber banyak jenis. Kalau kita pakai yang UV absorber itu mau panas, mau hujan, cuaca itu bagus, tahan semuanya. Ya 5 tahun, oke, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mungkin apa namanya dari sisi perawatan ini biar mungkin lebih terjaga, lebih kuat dari sisi pembersihan misalkan. Kalau seperti ini apa sih hal-hal yang paling mendasar harus dari sisi perawatan apa aja yang harus dilakukan? Nggak ada sih ya, itu perawatan nggak ada sih ya. Nggak ada secara Nggak khusus ada, ya? nggak ada, secara khusus nggak ada. Yang penting ya bahannya aja. Ya resin itu kan banyak jenis. Nggak semuanya seperti orang bayangkan bahwa fiber itu seperti pada umumnya di toko gitu. Itu beda. Itu kalau yang ada di toko-toko itu fiber umum general purpose. Jadi dia pakai resin yang benar-benar paling murah. Kalau yang kayak gini-gini kita udah pakai resinnya ISO atau vinyl ester. Jadi beda sendiri bahannya. Nah, kalau semisal apa namanya barang setelah diterima customer Garansi. garansi ya? Garansi. Kalau garansi 1 tahun kita garansi. Kalau misalkan ada apa-apa kontak aja kita langsung tim langsung berangkat. Jadi ada kita Jambi, ada ke sana misalkan ada trouble di Jambi kita berangkat ke Jambi, ada trouble ke Kalimantan ya kita berangkat ke Kalimantan. Pengalaman pengiriman terjauh kemana? Papua, Papua. Papua 1 kontainer full. Karena kan di sana untuk mereka pesan buat kita instalasi untuk penampungan offshore air laut. Jadi bikinnya di sini. Ini ukuran berapa meter, Nom? 6 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2 meter. Nah, dengan fiber segede gini, untuk harga berapa sih, Om? Kalau yang Avanza lah 1. Hah? Avanza. Avanza 1 ya? Avanza 1. Avanza 1. Tapi lebih gede dari Avanza loh, salah. Avanza 1. Ini Avanza 1 ya, Avanza segede 1. gitu ya? Nggak bergerak. Banyak sekarang orang nggak mau repot. Datang tinggal taruh, plug isi air, beres. Gitu. Repot-repot di rumah bikin. Karena nggak dibilang murah juga loh bikin kolam dari semen dengan spek seperti ini ya. Dengan bukan ukuran, spek. Kita ngomong spek. Ini kan bawahnya ini pipa plumbing semua ketanam semua. Ini ada di dalam semua nih plumbingnya. Jadi dengan spek seperti ini bikin kolam jauh lebih mahal ketimbang bikin dari fiber. Dan enaknya lagi fiber bisa mobile. Dengan harga yang setara Avanza ini sudah sistem yang ada udah lengkap belum? Sampai tinggal ngisi air, udah ada mesin segala macam udah. Oh enggak, sistem sudah ada, media belum.
Jadi ini kan kita request dari owner ya, dari buyersnya ini maunya seperti gini, kita turutin, ya terciptalah ini. Jadi enaknya gitu. Kalau kita kan di sini, saya sendiri kebetulan dari Limas Farm ya, dari Limas Farm kita tahu teknis filtrasi yang baik seperti apa. Jadi kita untuk mengexplain ke customer bahwa filter yang bagus. Jadi customer juga udah nggak terlalu repot untuk nerangin ke kita, oh gini. Ya kita udah ngerti dan konsumen semua puas. Sampai sekarang Fiber kita 3 tahun. 3 tahun. Dari tempat, kita di sini belum lama, setahun paling di sini nih. Ini pribadi, pabrik saya sendiri. Kita dari awalnya kontrak lahan kecil, nggak ada 200 meter pun nggak ada. Awal mulanya saya main fiber ini ya karena untuk menunjang kebutuhan ikan hias, ya, terutama di unit usaha saya yang satu lagi di ikan mas koki gitu. Jadi kita mulai bikin sendiri, ya awalnya nggak sebaik perjalanan ini. Kita dari beli resin bahan fibernya itu sedrigen eceran di toko kimia, sampai sekarang kita langsung beli ke pabrikan. Bahkan support dari pabrikan juga udah lumayan. Ini orderan dari temen pembudidaya lele, dia order ada 200 piece sama kita. Ini ada 200 piece, terus yang ini temen ikan predator nih. Temen ikan predator, nah ini Jambi, ini untuk customer di Jambi. Nah ini Bandung. Nah ini ada lagi, ini Lampung nih, ini customer Lampung. Ini customer Lampung. Nah ini lagi dalam masa pengetesan air nih. Nah ini customer Jakarta. Ini Jakarta. Nah yang ini, untuk hidroponik. Ya kebetulan ini kita lagi garap punya Abah Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ini. Ini ada sekitar, kemarin order itu ada sekitar 50 unit nih. Kalau mau pesan bisa mungkin di WA saya ya, langsung hubungi saya. Kebetulan saya untuk di Fiber ini langsung marketingnya. Kalau untuk alamat di pabrik Fiber ini bisa di Google Maps, ketik aja pabrik Fiber Limas, Fiber Indo, pabrik Fiber Limas. Udah. Ya lebih enak sih japri by WA atau gimana gitu. Oke, kawan-kawan semua para pencinta agrobisnis, jangan lupa subscribe Agro Maritim.